Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, mari sebentar kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan lebih lagi. Mari kita mau tundukkan kepala kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh datang untuk memuji menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan, untuk boleh menerima berkat-berkat yang daripadamu Tuhan Yesus. Layakkan setiap kami Tuhan, untuk mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Layakkan setiap kami untuk memuji menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kebaikan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Lebih lagi kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau menaikkan pujian-pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya undang untuk setiap kita boleh berdiri. Mari kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita mau naikkan pujian, Tuhan baik di dalam setiap hidup kita. Tuhan baik di dalam sepanjang hidupku, nyatalah perbuatan-Mu.
Karena pagi hari ini api Roh Kudus akan membakar hati setiap kita. Urapannya akan tercurah penuh atas setiap kita. Amin. Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Katakan terhenti, berlari sampai akhir. Sungguh tinggi namanya, sungguh ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Mujizat terjadi. Bersama-sama katakan mengalir pasarmu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah pasarmu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Terhenti, berlari sampai akhir. Sungguh tinggi namanya, sungguh ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir pasamu, membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lebih lagi, katakan haleluya. Katakan haleluya. Berapa banyak yang menyatakan bahwa betapa dahsyatnya Allah kita. Amin. Amin. Sama-sama kita katakan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Yo, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yo.
berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Mari berikan pujianmu yang terbaik bagi Tuhanmu. Sama-sama kita katakan, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sama-sama katakan, betapa hebat. betapa kuat Amin. dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua. Perbuatannya Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan, Tuhan Allah kita. Siapa dia? Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan, Tuhan Allah kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sebelum duduk katakan sama kanan kirinya, Tuhan kita ajaib luar biasa. Amin. Amin. Saya persilakan kembali duduk Bapak Ibu. Besar keajaiban Tuhan dan sudah banyak kebaikan Tuhan yang boleh kita alami sampai dengan saat ini. Pada saat ini di mana waktu-waktu kita dedikasikan kepada Tuhan. Dengan segenap hati, kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Atas setiap penyertaan yang luar biasa. Atas apa yang Tuhan buat, Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Ajaib luar biasa, apa yang sudah jadikan bagi kita. Terima kasih Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing for the goodness of God.
of God. Kebaikan-Mu Tuhan tak pernah habis dalam kehidupan kami. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku Kau setia. Kau teramat baik. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafas kami memuliakan-Mu Tuhan. Memuliakan. Hanya kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Katakan lebih, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Katakan dengan penuh kasih pada Tuhan. Sepanjang hidupku, rasakan kesetiaan dan kebaikan Tuhan di sepanjang nafas hidupan kita. Sepanjang hidupku Kau sangat Amin. Kau baik. nafasku memuliakan. Yes, God. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku
sepanjang hidup kami selalu lihat kebaikan-Mu Tuhan. Tak pernah habis-habisnya kasih setia-Mu selalu menyertai hidup kami dan Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. kehidupan kami Tuhan. Kau Tuhan yang sangat setia. Kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang berkuasa berdaulat atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap kesempatan di mana kami dapat memuji mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami mau tinggal tenang Tuhan dalam hadirat-Mu, menerima apa yang baik daripada-Mu, kebenaran firman-Mu yang hidup Tuhan. Setiap kami dibukakan Tuhan, setiap telinga kami, hati kami Tuhan, tertuju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau sambut dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Dahsyat, baik-baik saja, semuanya luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingetin lagi tema kita tahun ini, memaksimalkan hidup Anda. Kenapa saya ingetin itu supaya Bapak Ibu maksimal? Ya kan, karena kalau enggak pasti enggak maksimal. Salah satu caranya adalah berhenti dan jangan berhenti. Berhentilah buat dosa, berhentilah merokok, berhentilah minum-minum, berhentilah mabok-mabokan, berhentilah ngayal gitu kan. Itu diberhentiin gitu loh. Terus jangan berhenti baca Alkitab, jangan berhenti belajar, jangan berhenti beribadah. Saya percaya pasti maksimal. Kenapa? Kayak saya percaya mungkin aja satu kali lagi kita berdoa, jawaban doa itu sampai kepada kita. Ya kan? Mungkin satu langkah lagi kita ngelangkah sampai di tujuan. Ya, jadi jangan berhenti Bapak Ibu Saudara, lakuin terus apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jangan berhenti berbuat baik,
Jangan berhenti menyembah Tuhan. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu kemarin waktu datang di worship night, saya percaya banyak orang, ada beberapa orang juga ngalamin lawatan Tuhan. Ya kan, saya percaya biarlah api itu jangan berhenti, ya jangan berhenti. Ya kan, jangan terus ngomong gini, oh kalau di rumah nggak bisa nyembah. Saya percaya di mana-mana bisa menyembah karena Tuhan ada di mana-mana. Ya, Nanang aja ngalamin luar biasa, Nang ya. Nanang mau bersaksi, Nang? Nanang tuh ngalamin luar biasa banget. Dari masuk aja, ini saya ceritain aja dia nih. Dari masuk aja ya, belum nyanyi loh, belum ngapa-ngapain. Dia udah hancur hati loh. Beneran. Kenapa saya bisa ngomong, saya di samping dia. Jadi saya tahu banget itu. Ya kan, jadi baru masuk aja, belum nyanyi, belum apa-apa. Jadi bener-bener hadirat Tuhan tuh, wah kerasa banget gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan berhenti menyembah. Kalau misalnya lagi nyembah, muji Tuhan dari minggu juga Bapak Ibu ayo nyembah Tuhan. Serius sungguh-sungguh ya, jadi kita benar-benar ngalamin Tuhan. Oke, sama-sama kita pengen belajar selama 1 bulan ini bahasa kasih Tuhan. Dan hari ini yang terakhir kita belajar tentang jamahan atau sentuhan Tuhan. Nah percayalah Bapak Ibu Saudara, jamahan atau sentuhan Tuhan ini juga bahasa kasih Tuhan. Nah saya berharap nanti kira ini terakhir, ada 5 bahasa kasih yang kita pelajarin. Yang pertama apa Bapak Ibu Saudara? Kata-kata yang meneguhkan. Yang kedua apa? Tindakan memberi. Yang ketiga tindakan melayani. Yang keempat, waktu yang berkualitas. Yang kelima hari sentuhan. Nanti sebelum kita mengakhiri sesi bahasa kasih Tuhan ini, cuman 2 yang bisa kita praktekin di secara umum, ya kan? Kita kan mungkin mendadak bisa memberi, bisa sih memberi senyuman bisa, tapi nanti kita praktekin 2 hal, kata-kata yang meneguhkan dan sentuhan kasih. Mau ya praktekin nanti ya? Mau apa nggak nih? Mau ya, nanti kita praktekin. Oke, kita sama-sama belajar. Jadi Bapak Ibu Saudara, nggak semua jamahan itu bahasa kasih. Ya, ingat, nggak semua jamahan itu bahasa kasih. Ada jamahan-jamahan tertentu yang buat kita masuk penjara loh. Loh beneran. Jadi nggak semua jamahan itu bahasa kasih. Nah saya cuma ingetin aja Bapak Ibu Saudara, nggak semua bagian tubuh kita itu boleh dijamah sama semua orang. Nggak semua bagian. Cuma ada bagian-bagian tertentu aja yang boleh kita izinkan dijamah orang lain, nepokin orang lain, boleh. Tapi bagian lain-lainnya tidak boleh. Orang tua kita aja nggak boleh sembarangan udah pegang tubuh kita loh. Ya beneran. Ya, apalagi orang lain. Apalagi kita ngomong gini. Kan ada istilah ngomong gini, kita kan koko, dede. Udahlah Bapak Ibu, jangan mau dibodoh-bodohin dengan koko dede, papa, mama, paman, apa segala macam. Udah gak usah dibodoh-bodohin. Bagian-bagian yang boleh sentuh cuman pala. Ya, pala juga gak boleh kucek-kucekin. Pala, pundak. Ya, sama tangan. Lainnya gak boleh. Ya kan, misalnya gini. Bapak Ibu diberkatin banget ya. Wah gak boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkatin banget ya. Jangan Bapak Ibu Saudara, itu kurang ajar itu. Lo bener itu kurang ajar. Jadi ingat nih, anak-anaknya diajarin. Yang boleh disentuh sama orang lain. Ini juga gak boleh lama-lama Bapak Ibu. Jangan lama-lama gitu kan. Kepala, pundak, tangan. Jadi ajarin anak-anaknya. Siapapun gak boleh pegang yang lain-lain. Yang lain itu haram. Ingat itu, yang lain haram. Itu aja boleh ya. Jadi Bapak Ibu, nah kita pengen belajar sentuhan kasih, jadi kita nggak boleh memanfaatkan yang saya ngomong tadi. Tidak semua sentuhan, tidak semua jamahan itu bahasa kasih. Kadang-kadang ada unsur nafsu. Ya, kadang-kadang unsur nafsu. Nah, unsur nafsu itu jadi bahaya. Nah, kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara dari Matius 8 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Seorang penderita penyakit kulit yang menajiskan datang kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku. Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata, aku mau, jadilah tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu dari sakit kulitnya. Nah Bapak Ibu Saudara, di terjemahan lama dikatakan penyakit kusta. Ya ada perbedaan terjemahan, tapi intinya sama, bahasa aslinya juga sama. Jadi di sini dikatakan, jika Tuhan mau dapat menahirkan aku, dia dikatakan seorang penderita penyakit kulit. Kalau TB1 dikatakan penyakit kusta. Ya, kusta. Ini penyakit kulit, ini penyakit yang benar-benar yang waktu itu tuh diasingkan, dikucilkan dan segala macam. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang kita baca di Alkitab itu sentuhan yang Yesus lakukan itu bahasa kasih. Ya, jadi banyak hal benar banget yang Tuhan lakukan di dalam Alkitab itu sentuhan bahasa kasih. Nah kita pengen belajar benar-benar bahasa kasih itu. Jadi bukan sekedar sentuhan ya. Ada orang yang sentuh ya biasa-biasa aja, nggak ngerasain apa-apa. Kenapa? Karena itu bukan berdasarkan kasih.
Nah, kalau bukan berdasarkan kasih Bapak Ibu, bisa nggak kita memeluk seseorang dengan kemunafikan? Oh bisa banget, bisa banget. Ya kan kita bisa aja kan, karena pengen dilihat orang, pengen supaya omong saya itu punya kasih segala macam, bisa banget. Tapi Yesus tuh ngelakuinnya bukan sekedar itu. Nah maka dikatakan gini, ini setelah Yesus berkhotbah di atas bukit, maka dikatakan setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Seorang penderita penyakit kulit yang menajiskan datang kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku. Dikatakan Yesus mengulurkan tangannya menyentuh orang itu dan berkata, aku mau. Jadilah tahir, seketika itu juga tahirlah orang itu dari sakit kulitnya. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, penyakit kusta itu penyakit yang benar-benar orang tuh takut dekat. Kenapa? Menular. Penyakit kusta di waktu itu diasingkan di tempat-tempat tertentu. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami sakitnya aja, saya pengen kasih tau gini, nggak semua orang loh, bahkan saya ngomong gini, nggak semua orang Kristen loh berani ngomong kalau dia punya sakit loh. Itu rahasia banget loh. Kenapa? Karena orang berpikir sakit itu aib. Dulu waktu zaman-zaman COVID ya, itu kan orang sakit COVID juga diam nggak mau ngomong loh. Kayak kena kutuk gitu loh. Loh beneran, dulu kan begitu kan kalau sakit COVID nggak ada yang mau ngomong, diam semua. Ya kan takut di ngomongin kena kutuk lah, banyak dosa segala macam. Nah ini sama Bapak Ibu, sakit kusta ini, lepros ini, penyakit najis ini Bapak Ibu, ini benar-benar memalukan banget, memalukan banget. Jadi benar-benar dia tuh menghindar, ya kan gak berani temuin kerumunan. Nah terus ini masalah sakit penyakit ini, masalah jasmani juga punya masalah. Kita kan kadang-kadang kalau sakit aja bermasalah kan. Kayak waktu dulu saya tuh diet. Waktu diet itu badan jadi kurus. Ketemu orang, lu sakit ya? Lu kena gula ya? Lu sakit ya? Pusing juga nanya orang begitu-begitu terus. Udahlah, gak usah diet-dietan. Nah, makanya gemuk lagi Bapak Ibu Saudara. Dulu kurus Bapak Ibu Saudara. Kurus sehat, bukan kurus penyakitan. Tapi tanya terus, gara-gara suka ditanyain orang jadi malas juga jawabnya gitu kan. Nah Bapak Ibu kalau datang ke rumah duka itu Bapak Ibu jangan banyak nanya. Kan kita memberi penghiburan. Jangan nanya, anaknya mati kenapa ya? Suaminya mati kenapa ya? Bapak Ibu bayangin, kalau 10 orang nanya gitu, apa gak capek dia ngomonginnya? Loh, kalau cuma 10, kalau yang tiap datang tuh sampai 100 orang ngomongin, kenapa ya? Dia capek Bapak Ibu, gimana mau menghibur dia? Dia stres. Loh, kita kan datang menghibur. Kuat ya Bu ya, kuat ya Pak ya, semangat. Gitu dong, jangan nanyain. Udah mati sudah gitu loh. Ya, ingat ya kalau ke rumah duka ya jangan nanya ya. Kita kan banyak nanya kan. Oh, emang itu kenyataan loh, banyak nanya. Bahkan jangan banyak nanya. Nah ini jasmani udah masalah. Nah Bapak Ibu masalah rohani ini juga bermasalah Bapak Ibu Saudara. Nah waktu masalah rohani Bapak Ibu bayangin ya. Dia harus dikucilkan. Dia nggak dianggap orang loh. Nggak ada yang memandang dia. Ini masalah jiwani itu terpengaruh banget loh. Pengaruh banget. Stres. Nah maka itu Bapak Ibu yang COVID itu yang mati itu gara-gara stres itu. Lo beneran. Yang mati itu yang meninggal gara-gara COVID itu gara-gara stresnya itu. Bukan sakitnya sebetulnya, stresnya, ketakutan. Kenapa? Karena ngebayang gini, sudah gak ada obat, pasti mati. Ya ini yang sakit, lepros ini juga begini nih, dia ketakutan. Sudah gak dianggap masyarakat seakan-akan sampah masyarakat. Gak berarti hidupnya. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar melalui jamahannya Tuhan Yesus menyatakan kasihnya bahwa ia bersedia memenuhi yang pertama, kebutuhan yang pertama adalah jasmani. Di sini dikatakan begini, Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata, aku mau, jadilah tahir, seketika itu juga tahirlah orang itu dari sakit kulitnya. Bapak Ibu, di sini diperhatiin Bapak Ibu dikatakan ini, Yesus mengulur tangannya. Tujuannya apa? Sebetulnya Yesus nggak usah ngulur tangan juga sembuh. Ya kan banyak kan contoh-contoh Alkitab di ngomong gini, berjalanlah, melompatlah, buta melihat segala macam. Nggak usah disentuh. Tapi kenapa Yesus mau menyentuh? Nah kadang-kadang Bapak Ibu jangan anggap tangan kita terlalu bersilah untuk menyentuh hal-hal yang mungkin kategori. Kadang-kadang kalau kita ketemu orang yang tangannya, aduh kayak gudikan gitu ya, bulukan gitu. Bapak Ibu apa reaksinya? Ih geli gitu kan. Kita kan gak berani dekat. Gimana kita mau doain dia? Deket aja kita gak berani. Kita merasa jijik.
Nah, tapi Yesus Bapak Ibu Saudara dalam kondisi ini dikatakan gini, dalam kondisi ini yang mungkin tangannya yang mungkin sudah agak bau segala macam, yang mungkin sudah borokan segala macam, Yesus tuh nggak takut loh. Waktu dia mengulur tangannya menjamah, Bapak Ibu bisa ngebayangin ya, waktu tangan ini ngejamah dia, karena kasih, itu kayak ada strum. Wah gila, ngerasa banget nih. Kenapa ngerasa? Karena saya percaya, ingat ya waktu perempuan pendarahan itu, asal ku jamah aja jumbai jubahnya, itu kayak ada aliran keluar. Kan Yesus ngerasain, ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Nah saya percaya waktu Yesus jamah si sakit kusta ini, ada aliran. Nah aliran ini benar-benar gini, memberi kesembuhan secara jasmani. Maka dikatakan gini, dan berkata aku mau jadilah, seketika itu juga tahirlah penyakit itu. Sakit itu sembuh. Kenapa? Karena zaman. Nah Bapak Ibu jadi saya katakan gini, zaman itu penting. Banyak hal dalam kehidupan kita itu, kita jarang mau ngelakuin itu. Ya kan kita kadang-kadang kita merasa jijik lah, merasa enggak, gue enggak level lah, enggak segala macam. Tapi Yesus enggak mikir itu. Ingat nih, ini Tuhan. Resiko kena kusta itu besar banget. Ya itu besar banget. Nah sama Bapak Ibu, sama dialami oleh Pastor Damien dari Belgia. Di umur 33 tahun, dia itu pergi ke Hawaii, Honolulu, di daerah tertentu yang di situ banyak penderita kusta. Itu terabaikan. Ada kurang lebih 1.000 orang penderita kusta itu terabaikan. Tapi waktu dia dengar berita orang-orang kusta ini terabaikan Bapak Ibu Saudara, nggak diperhatikan segala macam, nggak diperhatiin, jasmani nggak diperhatiin, jiwani nggak diperhatiin, rohani nggak diperhatiin. Akhirnya dia punya hati. Punya hati. Dia izin pergi ke sana melayanin di tempat terpencil yang terasing. Dia nggak pernah mikirin dia kena kusta atau nggak kena kusta. Tujuan cuma satu, dia pengen kasihnya. Nah Bapak Ibu 11 tahun melayanin, dia kena kusta. Waktu dia rendam kakinya, kok nggak ada rasa panas lagi ya. Dia kena kusta. Bapak Ibu waktu dia kena kusta, dia nggak depresi, dia nggak stres. Dia tahu gini, saya pasti mati. Tapi menuju kematiannya, dia harus tetap kerja. Bapak Ibu, orang-orang waktu itu dilayani luar biasa. Waktu itu dikubur begitu aja. Lewat dia bangun rumah ibadah. Lewat dia pelayanin orang-orang itu, dia buatin peti mati segala macam. Dia memanusiakan manusia yang terabaikan. Kenapa? Karena kasihnya. Sama Yesus ngelakuin ini. Nah Bapak Ibu dia sampai kirim surat ke saudaranya. Dia ngomong gini, aku sekarang terdampar di tempat orang-orang kusta, tapi aku sedang memberitakan kasih Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin zaman sekarang nggak ada kusta, ya kan? Tapi saya pengen tahu gini, banyak orang itu sedang ngalamin sakit, ya sedang mengalami sakit. Kita nggak tahu, mungkin saya ngomong tadi nggak jujur, nggak mau ngomong segala macam, tapi banyak orang mengalami sakit. Dan banyak orang itu Bapak Ibu Saudara butuh uluran tangan kita untuk menyatakan kasih kita. Ya saya ngomong gini, tepok begini aja Bapak Ibu, itu bermanfaat banget loh. Cuman tepok begini aja, manfaat banget. Cuman pegang palanya gini aja. Tapi Bapak Ibu jangan pegang pala orang tua, kurang ajar. Ya kan, pegang lebih rendah lah dari kita gitu loh. Jadi jangan ngomong, itu gara-gara Pak Wandi ngajarin Pak, boleh pegang-pegang pala. Bukan, yang lebih rendah. Ya kan, yang lebih rendah. Ya kan. Kalau teman-teman ya tepok tangan gitu lah. Kalau tepok-tepok ini oke lah gitu ya. Nah itu Bapak Ibu, itu yang pertama. Jadi benar-benar gini, Yesus menjamah. Maka dikatakan, saya ulangin lagi, Yesus mengulurkan tangannya, dia nggak takut kena kusta, dia nggak takut ketularan, dia nggak merasa jijik, dikatakan menyentuh orang itu sebelum ngomong. Kita kan banyak ngomong, tapi kita kan kurang kerja. Kita banyak aksi, tapi kurang praktek. Banyak aksi, banyak ngomong kurang aksi. Ya kan, kita kurang. Nah maka diajarin di sini, menjulurkan tangannya, menyentuh orang itu. Nah guru-guru sekolah minggu, anak-anak tuh penting dipegang-pegang. Ingat pegang jangan sembarangan, pegang palanya. Waktu datang sekolah minggu, luar biasa. Wah, Anda keren. Anak-anak tuh berharga banget tuh. Ya kan, daripada dicuekin. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, melalui jamahannya, Yesus menyatakan kasihnya bahwa ia bersedia memenuhi kebutuhannya. Dan Bapak Ibu,
Yesus itu konsen banget. Yang pertama tadi, Yesus itu konsen banget soal kebutuhan jasmani. Buktinya apa? Waktu zaman penciptaan Yesus siapin semua segala-galanya. Ya kan, tumbuh pohon, rambut, apa, semua disiapin semua. Binatang semua, pokoknya Tuhan siapin semua. Karena Tuhan benar-benar serius bahwa Tuhan tuh gak mau kita mengalami kelemahan dalam jasmani. Tuhan tuh sebetulnya gak mau kita ngalamin sakit penyakit dalam kehidupan kita. Tuhan tuh pengen banget nyembuhin kita. Nah makanya itu Bapak Ibu, izinin Tuhan jamah kita. Ya, izinin Tuhan jamah kita. Buktinya apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat di ayat di Matius 6 itu dikatakan gini, burung pipit itu Tuhan piara kok, bunga bakung aja Tuhan piara kok. Ya kan, artinya jangan khawatir Bapak Ibu dengan apa yang kita alamin. Ada Alkitab ngomong begini, kenapa sih kita sakit? Apa kita kena kutuk? Bukan, karena Tuhan pengen izin kita untuk ngalamin kuasa Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu praktekin janji Tuhan ini. Yang kedua ya, jadi yang kedua itu masalah jiwani. Melalui jawaban jamahannya, Yesus menyatakan kasihnya bahwa ia bersedia memenuhi kebutuhan jiwani. Yang saya katakan tadi, Bapak Ibu ini orang stres, kasihan, terpencil, nggak diabaikan. Mungkin di gereja juga ada orang-orang seperti itu, memang nggak kusta, tapi merasa diabaikan. Nah, zaman dulu Bapak Ibu dikatakan gini, dalam Imamat 13 ayat 45-46 dikatakan ini. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang robek-robek. Bayangin, sudah sakit, disuruh pakai baju robek-robek lagi. Kan keterlaluan. Coba bayangin waktu kita COVID, nggak boleh dandan. Nggak boleh pakai lipstik ya, robek-robek. Bayangin aja kalau gitu, kalau kita waktu COVID kan. Kan nggak enak kan. Dikatakan berpakaian yang robek-robek, rambutnya tidak teratur. Udah rambutnya rapi, diumek-umek. Udah kayak orang gila lah. Terus dikatakan, dan ia harus menutupi wajahnya sambil berseru najis, najis. Kasihan ya. Terus dikatakan, selama ia menderita penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar kemah. Bisa bayangin Bapak Ibu Saudara, kita memang gak ada sakit kusta, kita memang gak ada sakit lepra. Ya kan, coba bisa bayangin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dikucilin terus di ujung belakang tiap ibadah. Karena lu dekilan, lu gak layak buat rok di ujung pintu sono ya, sampai pulang ibadah. Coba Bapak Ibu, sakit hati gak? Sakit lu Bapak Ibu Saudara, benar-benar sakit hati. Nah, ini jiwanya terganggu. Jiwanya terganggu. Nah maka dikatakan gini, waktu Yesus sentuh dia, waktu Yesus jamah dia, waktu Yesus pegang dia, waduh Bapak Ibu Saudara, ini harga diri dia tuh langsung naik. Kalau kita ketemu orang yang notabene-nya terasing, gak diabaikan oleh orang lain, pokoknya gak dianggap orang lain. Terus kalau kita datang, kita peluk dia. Bagi dia itu berharga banget. Bagi dia itu berharga banget. Nah, orang lepra ini, orang sakit kusta ini benar-benar berharga banget waktu Yesus jamah dia. Dia kaget. Sementara orang meninggalkan dia, sementara orang usir dia, sementara orang gak mau lihat dia, Yesus itu pegang dia. Yesus itu sentuh dia, Yesus itu jamah dia. Sama dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kalau kita lihat orang-orang terabaikan, kalau kita semakin menjauhkan dia, semakin sakit hati dia. Semakin gak berharga dia. Tapi waktu kita mau datang sama dia, kita mau peluk dia, kita mau pegang dia, kita mau jamah dia. Jiwanya pulih. Jiwanya pulih. Bapak Ibu tahu gak? Banyak orang Kristen jiwanya gak pulih. Lu serius ini? Kita tuh kadang-kadang pura-pura pulih. Kita kadang-kadang butuh perhatian tapi kita nggak mau ngomong. Kita nggak berani ngomong. Padahal kita butuh. Lo beneran. Ada anak-anak tertentu nggak punya rasa kasih papa mama. Saking nggak punya rasa kasih mama, dia cari pelukan lain. Kenapa? Nah sama dikatakan gini ya, ini orang kusta benar-benar terabaikan banget. Jadi Bapak Ibu, jadi tolong, terkhusus anak-anak lah, anak-anak sekolah minggu, diperhatiin, banget diperhatiin. Tepuk dia. Kalau perlu Bapak Ibu,
Kalau perlu nih, ini cuma usulan doang. Jugut gini, peluk tuh anak. Suruh masuk. Kalau perlu, saya nggak maksain. Ya kan, ini kalau perlu. Karena anak-anak kadang-kadang tidak ada, aduh gimana ya. Dia kadang-kadang tertolak di rumah. Di gereja ditolak lagi. Ya kan, guru datang gini, lu kecil banget sih. Kan ini keterlaluan. Kalau waktu itu saya lihat Bu Lili keren, saya ngomong keren. Waktu itu ada anak datang agak berantakan. Dirapi sama Bu Lili lu. Wah, saya ngomong keren nih kata saya. Wah, ini keren, yang begini-beginilah saya ngomong kan. Yang benar-benar perhatiin gitu loh. Ya kan, mungkin dia gak terperhatian atau terabaikan. Tapi saya percaya ketika dia datang di gereja. Nah kayak kita di gereja ini. Banyak orang yang perlu itu juga loh. Ya kan. Jadi tadi praktekin ya. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, ini jiwanya terluka. Tapi waktu Yesus tentu dia. Waktu Yesus jamah dia. Aliran kasih itu yang buat dia kaget. Gila ya. Yesus yang hebat, yang besar, yang luar biasa ini. Mau nerima dia. Mau jamah dia. Nggak takut ketularan lagi. Bisa ngebayangin ya. Kalau kita datang ke rumah orang yang notabene mungkin rada jorok. Mau makan juga pengen muntah misalnya. Terus Bapak Ibu datang dengan senang, dengan sukacita. Tiap makan dimakan dengan lahapnya Bapak Ibu Saudara. Pengen tahu betapa berharganya tuh orang itu ngomongin, wah gila makanan gue enak, rumah gue begini ya, ibu itu makannya luar biasa. Coba kalau dia makan gini, aduh kayak ketelan, sakit hati Pak. Loh beneran lo sakit hati lo. Ya, jadi ingat, ini kita ngomong benar-benar, ayo jamaah, tolong dia. Ya, Yesus ngelakuin itu, ini bahasa kasih Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, melalui jamahannya Yesus menyatakan kasihnya bahwa ia bersedia memenuhi kebutuhan rohani. Bapak Ibu Saudara, kalau jiwa terpenuhi, jasmani terpenuhi, kalau rohani nggak terpenuhi, itu bahaya besar. Ya kan, maka dikatakan begini. Di dalam Matius 8 ayat 23, seorang penderita penyakit kulit yang menajiskan datang kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku. Ya kan, ini permintaan, ini permohonan. Si kusta dikatakan gini, Yesus merespon dikatakan ini, Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu, dan berkata, aku mau, jadilah tahir. Bapak Ibu, jasmani boleh terpenuhi. Tapi ada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan kita juga harus dipenuhi. Ya kan? Kalau misalnya gini, jasmani terpenuhi, rasa aman harus terpenuhi. Rasa diterima juga harus dipenuhi, rasa dihargai juga harus dipenuhi. Kita harus hidup maksimal. Itu semua orang pengen sampainya ke situ. Nah, bicara rohani Bapak Ibu Saudara. Enggak menjamin bahwa kita bergelimangan harta, hidup kita bahagia. Enggak menjamin jabatan sehebat apapun juga kita pasti bahagia. Enggak ada jaminan. Kalau rohani kita enggak terpelihara. Artinya gini, kalau jasmani kita terpenuhin, sandang pangan papan terpenuhin Bapak Ibu, cukup. Jiwa kita terpenuhin. Orang kaya itu kalau ngomong soal jiwani itu gampang lah. Teman pasti banyak karena kaya. Betul ya? Kalau orang kaya Bapak Ibu percayalah, pasti banyak temannya. Tapi kalau kita agak susah Bapak Ibu Saudara, teman tuh jauhin kita. Ngirik pun enggak, stream kita. Gitu kan. Kalau di sini kayaknya nggak ada lah. Pokoknya itu ini yang saya ngomong di luar aja. Yang di sini saya ngomong oke semua. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau rohani kita nggak terjaga, lihat tipe-tipe seperti itu, sakit hati kita lu. Dia ngomong gini, lu Kristen, lu punya Yesus, doa tiap hari, tingkah laku lu begitu. Sakit hati kita kan? Betul ya? Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau rohani kita nggak terjaga lu, bisa sakit hati. Kalau rohani kita nggak terjaga, dikit-dikit takut. Takut mati, nanti kalau mati masuk mana? Kalau rohani kita nggak jaga, bener-bener. Kita tuh banyak masalah lah kalau rohani kita nggak jaga. Nah ini dialami oleh Howard. Dikatakan begini, Howard ini orang kaya, pemilik penerbangan. Ya kan, pokoknya orang kaya, duit mah nggak kurang-kurang Bapak Ibu Saudara. Kalau masalah sosial juga nggak kurang-kurang, ya kan, temennya banyak. Bahkan dikatakan gini, dia ganti-ganti. Kayak semacam selingkuh lah, ganti-ganti dengan teman-teman artis. Artis tuh Bapak Ibu Saudara, bukan orang-orang yang ini artis Bapak Ibu. Artinya dia benar-benar cukup lah, semua cukup dan lain-lain segala macam cukup. Sampai suatu hari Bapak Ibu Saudara, dia ngalamin ketakutan.
Takut apa? Kuman. Kuman. Apa itu kuman? Ada yang tahu? Kurang beriman. Iya, kuman kurang beriman. Dia kurang beriman, Bapak Ibu. Dia sakit itu kurang kuman. Nah, waktu dia sakit itu, Bapak Ibu, dia kurungin diri dia di kamar. Dia nggak berani ngapa-ngapain, dia nggak berani keluar. Panggil tukang cukur, dia nggak berani. Pokoknya dia jaga diri dia sampai dia nggak cukur rambutnya, dia nggak gunting kukunya. Sampai dia mati. Padahal hartanya banyak loh, Bapak Ibu Saudara. Kurang lebih katanya 100 triliun. Tapi dia takut. Kenapa dia takut? Ya, mungkin nih Bapak Ibu Saudara. Kan karena aktif teman-teman lupa ke gereja dia. Mungkin loh, mungkin. Kan dia kan berkencan terus, waktu gereja nggak ada, baca Alkitab juga mungkin kurang. Ya mungkin nih Bapak Ibu Saudara, mungkin nggak ikut DK, nggak ikut HB. Waktu itu emang nggak ada DKHB, pasti nggak ikut lah dia kan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jasmaninya terpenuhin. Jiwaninya mau kemana-mana, pelesiran, beres nggak ada masalah. Tapi rohaninya nggak terjaga. Sama Bapak Ibu Saudara, kalau kita tanam pohon dalam pot, kita boleh kasih pupuk sebanyak-banyaknya. Kita boleh siram air secukupnya. Tapi pohon itu kita nggak pernah kasih matahari. Kita kurung di kamar. Pohon itu cenderung kalau dia bertumbuh pasti kurus kering dan cenderung mati. Sama dalam kehidupan kita. Kita boleh siapin jiwani dengan makanan yang paling enak. Jasmani dengan makanan yang paling enak. Sandang yang paling enak. Rumah yang paling mewah. Apakah itu menjamin kebahagiaan? Belum tentu. Kita boleh punya banyak teman di sosmed, mungkin banyak, ada ribuan segala macam. Kita mungkin dalam sosial kita nggak masalah, kita bisa pergi kemana-mana untuk hiburan jiwa kita. Ya kan, kita bisa pelesiran kemana-mana, tapi apakah itu bahagia? Belum tentu. Kalau rohaninya nggak ada. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, rohani itu penting. Rohani itu penting. Nah maka dikatakan, saya ulangin lagi, dikatakan gini, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku. Bapak Ibu, waktu zaman dulu, sakit itu sama dengan kayak kena kutuk, dosa. Kan pernah kan orang, kalau Bapak Ibu mungkin pernah dengar juga gini, kalau orang sakit gak sembuh-sembuh, mungkin lu punya dosa apa? Bener ya? Pernah dengar gitu kan? Lu mungkin punya dosa apa? Nah sakit itu saya kayak kutuk gitu loh. Nah waktu Yesus ngomong gini, dikatakan, aku mau jadilah tahir. Bapak Ibu, kata tahir itu benar-benar gini. Bersih, murni, totalitas. Jadi gini, waktu dia ngomong tahir artinya gini. Secara jasmani, secara jiwani, secara rohani, lengkap, holistik, sembuh. Banyak orang sembuh dari sakitnya, jiwanya nggak sembuh. Banyak orang sembuh dari jasmaninya, sembuh dari jiwanya, tapi rohnya sakit, rohaninya sakit. Bapak Ibu, kalau roh kita nggak terjaga, kalau roh kita sakit, lama-lama kita juga gampang sakit hati. Lama-lama kita juga gampang kepahitan. Lama-lama kita juga gampang lagi jatuh dan kita ngulangin lagi sakit itu dalam kehidupan kita. Maka saya ngomong gini, kita harus benar-benar gini. Waktu Yesus ngomong, aku mau jadilah tahir total, pulih, jasmani, jiwani, rohani. Total. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, kita harus cek diri kita nih dengan jujur. Jasmani kita gimana? Jiwani kita gimana? Rohani kita gimana? Harus dibangun. Tiga-tiganya harus jalan. Nah, biarkan saya percaya gini. Izinin jamahan Tuhan itu menjamah kita. Ya, nanti kita mau praktek. Ya, izinin jamahan Tuhan itu menjamah kehidupan kita. Jadi waktu benar-benar Yesus menjamah kita, dikatakan gini, kalau kata tahir itu dikatakan gini, bersih, murni. Saya harus tahu, kalau Tuhan jamah kita, seluruh bagian tubuh kita, totalitas, bersih, murni. Kalau Tuhan jamah kita, totalitas, seluruh jiwa kita, pulih. Kalau Tuhan jamah kita, seluruh totalitas, rohani kita, semuanya pulih. Kadang-kadang suami kita ngecewain kita loh. Kadang-kadang istri kita ngecewain kita. Kadang-kadang orang tua kita ngecewain kita. Kadang-kadang anak kita kecewain kita. Kadang-kadang mantu kita kecewain kita. Kadang-kadang mertua kita kecewain kita. Tapi kalau kita pulih rohaninya, kalau Tuhan jamah kita, semua hal itu gak ada masalah. Semua itu gak ada masalah. Ya kan, kita gak gampang sakit hati.
Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama, kita mau praktekin, kita mau berdoa. Kasih Allah melalui sentuhannya adalah kekuatan yang menyembuhkan baik tubuh, pikiran, dan hati. Jangan takut untuk berbagi kasih. Melalui sentuhan kita semua bisa menyebarkan kasih Allah dan membuat dunia ini lebih baik. Ya, yuk kita berdoa. Saya undang semua bangkit berdiri, saya undang juga worship leader, singer. Salah satu contoh yang bisa kita buat apa sih? Contoh, saya kasih contoh begini. Kalau kita seorang perawat, waktu kita sebagai perawat, kita datengin seorang pasien, kita bisa memberi obat dan kita perintahin, makan tuh obat. Jangan lupa ya, bisa. Tapi sebagai perawat, kalau kita mau aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa samperin dia. Kita bisa suapin si pasien minum obatnya. Dan kita bisa jamah dia, pegang dia, kita bisa berdoa buat dia. Holistik, jasmani, jiwani, rohani. Nanti saya pengen ajak Bapak Ibu praktekin, izinin kasih Tuhan tuh ngalir lewat hidup kita. Jangan pilih-pilih, pilihlah yang kira-kira yang jarang disentuh. Mungkin waktu kita lewat, waktu kita ngomong, waktu kita bicara, mungkin ada impresi dalam hidup kita, peluk dia, peluk. Ingat, pria dengan pria, wanita dengan wanita kalau peluk. Kalau tepuk, Bapak Ibu boleh tepuk. Tapi juga jangan keinginan daging. Kasih. Ya kan kalau Tuhan perintahin. Kalau Tuhan gak perintahin, jangan Bapak Ibu kedagingan. Jangan pikir ini kesempatan, pegang siapa aja. Tidak. Ya kan, tidak. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, izinin kasih itu benar-benar jamah lewat hidup kita. Izinin kasih itu benar-benar memulihkan. Mungkin di antara kita ada yang sakit yang gak ketahuan, yang malu untuk ngomong. Tapi ketika dia jamah, ketika Tuhan jamah kita ketika Tuhan jamah melalui hidup kita, dia mungkin stres dengan sakitnya, dia malu, dia tertekan dengan jiwanya. Tapi ketika Bapak Ibu berdoa buat dia, biarkan rohani itu bangkit kembali. Ketika rohani itu bangkit kembali, biarlah Tuhan itu menjamah dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal yang bisa kita buat dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya beri waktu, beri kesempatan buat Bapak Ibu Saudara. Boleh keluar dari ruangan. Bapak Ibu boleh cari orang yang Bapak Ibu mau doain, yang Bapak Ibu mau peluk, Bapak Ibu mau tepuk, Bapak Ibu mau perhatiin buat dia. Mari Bapak Ibu Saudara, semua kita boleh keluar dari ini. Kalau Bapak Ibu kamu keluar, Bapak Ibu bisa samperin kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Doain dia, doain dia. Ayo dong dipraktekin, kita mau praktekin. Bapak Ibu boleh kasih kata-kata peneguhan, Bapak Ibu boleh kasih sentuhan, jamahan dalam kehidupan kita. Ayo, Bapak Ibu silakan. Yang datang sama suami istri boleh peluk suaminya, boleh peluk istrinya. Jalan hidupku ini. Yang sudah peluk, yang sudah tepuk, Bapak Ibu bisa berdoa, kasih kata-kata peneguhan buat dia. Rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, satu hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Ayo dong dipeluk, yang suami istri boleh peluk istrinya, suami-suami boleh peluk istrinya. Mas yang murni, kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi berkat.
Ibu Saudara, yang terakhir, khusus suami istri, Bapak Ibu, peluk suamimu, peluk istrimu berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Jangan cepet-cepet dilepas, sampai rasa detak jantungnya. Peluk hadap-hadapan. Peluk hadap-hadapan. Yang gak datang sama suaminya, yang gak datang sama istrinya, bisa peluk sesama jenisnya. Peluk hadap-hadapan, jangan cepet-cepet, peluk aja. Rasa detak jantungnya. Hadap-hadapan, peluknya hadap-hadapan. Ayo suami istri, peluk hadap-hadapan. Peluk hadap-hadapan. Jangan cepet-cepet dilepas. Ayo yang bisa peluk, jangan cepet peluk. Peluk benar-benar peluk. Ayo peluk benar-benar peluk. Kasih-Mu boleh mengalir terus lewat kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah sungguh Tuhan ada pemulihan suami istri. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kami nggak terlalu bersih Tuhan untuk tidak menjamah orang lain, Tuhan Yesus. Ajar setiap kami Tuhan untuk benar-benar Tuhan punya kerelaan Tuhan. Untuk kami boleh menghampiri Tuhan orang-orang yang punya kebutuhan seperti seorang kusta tadi, Tuhan Yesus. Kami nggak mau takut ketularan, kami nggak mau takut Tuhan ada efek apapun Tuhan. Yang kami mau percaya Tuhan, ada kasih yang boleh mengalir lewat kehidupan kami buat banyak orang, Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di antara kami Tuhan, ada orang-orang yang berkekurangan. Biarlah mata hati kami juga boleh melihat itu. Kami boleh datangin ke rumah mereka. Mungkin ada orang-orang yang dirinya tertolak, yang jiwanya gundah gulana Tuhan. Yang mungkin stres, yang mungkin depresi Tuhan. Yang mungkin Tuhan terjadi kekacauan dalam kehidupan rumah tangganya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan. Biarlah kami juga mau menghampiri mereka, kami mau datangi mereka, kami mau berdoa buat mereka Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan buat orang-orang tersebut Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah berkat-Mu Tuhan, secara jasmani mungkin mereka mengalami fisiknya lemah Tuhan. Mungkin fisiknya mengalami kekurangan, mungkin dia sakit Tuhan Yesus. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan. Biarlah Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa, Yesus yang berdaulat itu menjamahnya. Dan jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin jiwa kita hancur, jiwa kita kering. Mungkin kita merasa merana dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa kesepian, mungkin kita merasakan diabaikan. Mungkin kita merasa gak ada yang perhatiin kita, gak ada yang peduli sama kita. Kita merasa kecewa, kita merasa sakit hati, kita mengalami kepahitan dalam kehidupan kita. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tangan kasih-Mu menjamah mereka. Bukan sekedar menjamah tapi memeluk mereka Tuhan Yesus. Sampai mereka merasakan pelukan-Mu Tuhan. Mereka merasakan detakan-Mu Tuhan Yesus. Jamah Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan. Mungkin dia merasa bahwa dirinya najis. Berdosa. Enggak layak di hadapan Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan. Bangkitkan kerohaniannya lagi Tuhan.
Bangkitkan kembali kasih mula-mulamu dalam kehidupannya Tuhan yang membakar hatinya, membakar jiwanya Tuhan Yesus. Biarlah roh itu berkobar-kobar kembali Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, jamahanmu Tuhan. Membuat rohnya bangkit kembali dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, gak ada lagi yang suam-suam Tuhan. Gak ada lagi Tuhan yang biasa-biasa aja Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan banyak perkara-perkara yang luar biasa. Banyak perkara-perkara yang ajaib Tuhan boleh terjadi Tuhan. Karena kasih-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kata-kata yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Kau sudah memberi diri-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau Kau datang untuk melayani setiap kami supaya kami menjadi lebih baik dan lebih baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat waktu-waktu yang selalu Kau berikan di jam-jam doa-doa kami Tuhan. Kau selalu hadir, Kau selalu memperhatikan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat jamahan-Mu, buat sentuhan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang mau mengabdikan kasih buat banyak orang berkata amin. Terus berkati silakan duduk. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Luar biasa, terima kasih untuk firman-Nya Pak. Kita akan menyaksikan dan mendengarkan kesaksian dari Ibu Abong. Monggo Ibu, kami persilahkan. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Bila saya bisa hadir pada hari ini semua atas kemurahan Tuhan. Dan selalu Tuhan memberkati saya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan saya. Saya percaya Tuhan juga tidak pernah meninggalkan Bapak Saudara, Ibu Bius dan Saudara. Saya mau menjadikan kesaksian ini yang mengalami saya yang luar biasa. Saya rasakan di dalam kehidupan saya. Kemungkinan Bapak Saudara sudah tahu ya. Sebelumnya apa yang dikatakan Pak Wandi tadi, saya juga merasa malu. Pertama 4 bulan yang lalu, saya dikasih ultimatum dengan dokter bahwa saya kena tumor kanker ganas. Betapa sedihnya saya sehat seperti ini, ada penyakit dalam tubuh saya. Saya sumputin itu sampai 1 bulan lebih. Saya malam tertegur. Buat apa kamu menyembunyikan setiap sakit penyakitmu? Saya teringat pertama kali saya mengatakan, karena Dia gembalaku yang selalu saya idamkan, saya bertelepon Pak Wandi. Yang pertama tahu sekali emang Pak Wandi. Saya bilang, Pak Wandi, saya seperti ini. Saya tidak malu. Akhirnya saya terus mengatakan kepada Bu Erna, Bu Cimelian ya, karena kami kan satu kelompok doa. Saya, anak pun tidak tahu sebenarnya. Pertama saya kena vonis itu semua tidak tahu. Selesai saya mau dioperasi, saya baru bilang sama, kalau suami udah pasti tahu ya. Tapi anak-anak saya bilang, Mama lagi di rumah sakit Mardi Waluyo mau dioperasi. Mereka kaget. Saya pikir saya tidak mau merepotkan anak-anak saya. Saya mau berjalan sendiri karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Tetapi dimarahin semua dengan anak-anak, bahkan saudara semua. Tidak ada kompromi dengan saudara, adik-adik semua marah ya. Tapi saya bilang Tuhan saya yang berkuasa dalam tubuh saya. Setelah dioperasi dinyatakan memang positif kanker tumor grade 3 ganas. Alangkah sedihnya saya
Tidak henti-hentinya saya bermohon pada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan saya seperti ini, pasti Tuhan mau melakukan segala perkara yang di dalam kehidupan saya. Saya bilang, berilah saya, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Saya ini sudah pelayan-Mu Tuhan. Saya sudah melayani-Mu di mana-mana Tuhan. Saya sampai berdoa, nyatakan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mau menjadi saksi-Mu yang hidup. Semua orang bisa melihat siapa Engkau. Ternyata dibawa ke umum, diserahkan dari Mardiwaluyo, langsung ke umum, diperiksa, positif. Namanya manusia, walaupun setegar apapun, pasti dia jatuh. Pasti. Jadi saya stres. Dan saya saking banyak menampung orang bicara. Apa. Saya terima, semua saya terima. Akhirnya saya jatuh sakit. Saya dikatakan kurang gizi. Saking kepengennya itu saya ambil semua ya. Memang itu semua kesalahan saya. Persiapan operasi tanggal 12 saya masih keadaan yang sakit. Tetapi saya bilang, Tuhan kalau ini rencana-Mu, ini harus saya lalui. Tuhan setiap perjalanan saya sakit, Tuhan Kau ada bersama dengan saya. Dilancarkan setiap perjalanan saya. Ternyata Tuhan kasih pelancaran sampai impus apapun hanya sekali langsung masuk. Biasa bisa 8 kali sampai biru-biru. Tetapi Tuhan kasih kelancaran. Ya. Saya percaya ini semua atas dukungan Bapak, Ibu, Saudara semua. Terutama Bapak Gembala, Ibu Gembala. Akhirnya katanya positif. Ini besok tanggal 12 mau diangkat. Saya masih drop. Anak-anak, Mama kan punya iman. Mama sudah punya iman yang luar biasa. Mama jangan takut, pandang aja ke depan. Karena bukan Mama, semua pasti ada di belakang Mama gitu. Maka saya terus berdoa, ibu-ibu yang menyayangi saya, bapak-bapak ya, saudara semua yang menyayangi saya dan membantu doa saya ya. Semuanya bantu doa. Akhirnya tanggal 12 saya dioperasi. Selesai dioperasi, sebelum dioperasi dokter mengatakan seperti ini. Ini ada 2 yang tidak bisa dibuka BPJS. Apa ini dia belum tahu hasilnya. Mau enggak bayar gitu. Ternyata anak-anak saya bilang, udah jalanin dokter saya bayar mengikuti eksekutif. Hari ini saya dioperasi, besok hasilnya keluar. Hanya 1 hari hasilnya keluar. Setelah saya keluar kan dokter belum tahu. Tetapi anak saya sudah menangis. Saya bilang waktu saya masih di rumah sakit, saya masih terbaring dengan ini. Kenapa kalian nangis gitu ya? Enggak apa-apa mama tenang aja gitu ya. Tetapi pikiran saya sudah kacau. Tetapi setiap saya kacau, saya galau. Tuhan kasih suara. Engkau tidak sendiri anakku. Engkau ada bersama aku. Aku berapa kali bilang sama suami. Setiap perjamuan kudus aku dikatakan saya dapatnya. Imanmu yang menyelamatkan kamu. Bahkan yang terakhir saya katakan. Sama Swadi juga bilangnya gini, sebelum engkau jalan aku sudah ada di depanmu dan aku selalu menyertaimu. Bahkan Swadi bilang, Bu Abang udah pegang janji itu kata Swadi. Bahkan saya terus aja ya, terakhir saya mau baca ternyata gak bisa. Tetapi saya baca doamu yang membuat, tapi terus gak kebaca. Tetapi saya percaya ini semua atas keajaiban Tuhan. Hari tanggal, ini agak panjang ya, tak apa ya. Saya menyaksikan luar biasa Tuhan kita ya. Nah akhirnya saya tanggal 13 saya dioperasi sudah selesai. Tanggal 20
Itu hari ulang tahun saya supaya ngadep ke dokter. Saya dalam hati, Tuhan, inikah kado saya yang teristimewa? Apakah yang membuat saya lebih hancur lagi? Saya itu sempat berdoa seperti itu. Tetapi saya punya iman yang luar biasa, didukung oleh ibu-ibu, teman-teman saya yang setia, yang selalu berdoa buat saya, menangisi saya di kaki Tuhan. Katakan jangan khawatir Ibu Abu. Akhirnya saya datang ke rumah sakit tanggal 20. Kata anakku, mama gak dirayain ya gak apa-apa. Saya bilang yang penting saya diselamatkan oleh Tuhan. Akhirnya Dokter Doni bilang, antara bingung dan gimana saya tuh kurang ngerti. Saya bilang, saya mesti bawa ke sana ini ya. Dan lagi ibu sudah langsung berangkat aja ke Dermais. Saya kaget benar. Kalau bilang Dermais itu kan sudah gawat gitu ya. Terus saya di poli, diurusin semua surat-surat, saya tunggu di poli. Saya tanya karena mereka, Tuhan kasih saya siapkan orang-orang yang baik-baik dengan saya. Ibu semangat, jangan takut ya. Ibu mau dikirim di Dermais. Karena dokter Doni gak ngerti, maksudnya belum tahu mau kasih obat apa. Terus saya bilang, sudah banyakkah yang dikirim ke Dermais dari Metro? Tidak ada. Apa enggak lebih kaget lagi saya bahwa enggak ada yang bisa dikirim ke Dermais selain ibu, katanya gitu kan. Akhirnya saya bilang berdoa, Tuhan apa yang kau mau terjadi dalam kehidupan saya. Anak saya juga bingung, mama hadapi dengan semangat gitu. Enggak ada apa-apa ya mah. Akhirnya saya berangkat, dapat kejutan dulu dari teman-teman saya yang semua ibu-ibu yang setia. Saya nggak tahu saya ulang tahun dirayakan tanggal 21 bagi mereka di rumah. Saya juga terkejut, besoknya saya berangkat hari Senin. Ada saya sedih juga dengan Bu Heri yang nangis. Terus saya lihat dia menangisi saya mau berangkat. Karena mereka sayang dengan saya, Ibu Rudi semua Bu Era ya. Akhirnya saya berangkat. Saya puji Tuhan, saya punya di mana-mana saya punya anak yang luar biasa juga. Pak Abong telepon malam dengan dulu pernah koas di tempat saya, dia sudah menjadi dokter. Dia bilang, "Ii besok mau ke Dermais gitu." Kaget mereka. Kenapa? Kata. Ya udah besok pagi saya jemput. Akhirnya dia nggak ke rumah sakit. Dia menjemput saya dari pagi sampai diantar ke Dermais, sampai ketemu dokter ya, sampai pulang. Dia lihat, dia baca semuanya. Ii tahu nggak? Hasil terakhir Ii nggak ada apa-apa. Puji Tuhan saya bilang. Tetapi saya belum menghadap profesor. Selesai menghadap profesor itu luar biasa, saya bukan menggagakan dia. Walaupun dia orang seberang, jenggot panjang. Tetapi dia luar biasa sekali menyambut saya seperti Tuhan pertemukan dengan saya itu orang-orang yang luar biasa. Tidak ada apa-apa, akhirnya dia baca, ibu kena kanker ganas, ini terus masih dibaca-baca. Terakhir dia belum baca. Itu yang terakhir dia belum baca. Ibu naik ke ini saya periksa dulu. Bukan perawat yang periksa. Profesor itu sendiri yang buka semua perban saya. Dia yang buka, dia yang bersihin. Bagus, mulus katanya gitu. Akhirnya dia duduk. Dia belum buka. Memang saya sudah, dokter itu bilang saya anaknya ibu. Saya mau nanya ya dok katanya gitu. Kalau profesor itu nggak tahu dia dokter. Saya mau tanya dok, Prof saya mau tanya ini hasilnya apa yang terakhir. Langsung dia map itu dia buka-buka. Dia bilang luar biasa. Semua mulus katanya. Nggak ada apa-apa.
puji Tuhan ya, hadiah kado saya di ulang tahun mulus semua. Ternyata kata Prof lagi, kata Prof, Ibu bilang sama dokter, mamanya adek, besok kita at scale untuk mengetahui jaring-jaringan kanker masih ada enggak di tubuh saya. Saya berdoa setiap perjalanan tak berhentinya saya mengucap syukur. Dan Bu Erna bilang, Bu bermasmur. Saya terus bermasmur. Saya senang banyak ibu-ibu yang sayang kepada saya. Saya kabarin Bu Erna, kabarin Pak Wandi. Ternyata besoknya itu dengan sendirinya, bayangkan dari jam 11 masuk ruang apa yang disendiriin itu regulasi ya. Nah, 1 jam lebih masuk ke ruangan, dimasukin lagi ke tempat itu radiasi. Besoknya Desi jam 10 ke rumah sakit belum ada hasil. Dokter praktek jam 1 saya masuk. Profesor itu memberi selamat kepada saya. Ibu terbebaskan semua dari tumor. Kasih kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Ya, perawat itu juga bilang baru. Ya, ini terjadi gitu ya. Dan lagi saya bingung mau ngasih apa sama ibu. Kemo nggak bisa karena kita nggak tahu ada apa enggaknya. Obat yang nggak bisa karena tidak ada jaringan yang kelihatan. Karena itu kan berlapis-lapis, jaringan tubuh saya itu bersih sekali ya. Nah itu yang luar biasa bagi saya. Saya mengalami mujizat terjadi di dalam kehidupan saya. Bagi manusia, bagi dokter tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mustahil. Semua terjadi. Inilah kemuliaan Tuhan dinyatakan buat kita semua. Kita harus benar-benar ya. Benar-benar apa saya katakan? Kita berbuat banyak kebaikan. Tidak cukup kebaikan, banyak sekali kebaikan. Apalagi yang dikatakan Pak Wandi tadi, kita baru dengar firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam kehidupan saya merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Sedangkan saya setiap hari, setiap detik. Semalam saya masih berdoa, Tuhan saya mau ke rumahmu Tuhan, saya mau beribadah. Saya sudah sebulan tidak ikut beribadah. Karena kemarin tangan saya tidak bisa diangkat. Tidak, ini udah mulai bisa. Kemarin saya jalan masih memeluk terus ya. Meluk gitu gak bisa. Tapi saya berdoa pada Tuhan, besok saya mau ke gereja Tuhan. Coba diberikan saya pagi bangun bisa angkat tangan. Mantu saya kaget, si Mary, Mama udah bisa ngangkat tangannya? Udah. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Semua iblis dikalahkan. Aku mengucapkan terima kasih buat semuanya ya. Jemaat yang ada di MDC. Karena banyak sekali yang masih sayang dengan saya. Bahwa sayanya hanya manusia kecil. Tapi bagi Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Wandi, Bu Suwani yang selalu mendukung saya dalam doa. Ibu-ibu, bapak-bapak ya yang selalu mendukung saya. Terima kasih. Kalau diizinkan saya mengajak teman-teman saya yang selalu datang dan menguatkan saya. Saya undang ibu-ibu yuk. Bu Suwani, Bu Erna, Bu Rudi, yuk kita memuji Tuhan yuk atas kebesaran Tuhan. Bahwa Tuhan memakai kita. Ayo Bu Heri. Terima kasih ya. Haleluya. Bu Esther. Ayo siapa lagi yang mau ikut? Lia mana? Ayo. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya kami mau bersama-sama bersukacita karena anugerah Tuhan yang luar biasa buat saudara kita Bu Yeti atau Bu Abong. Dan kami mau menaikkan satu pujian sebagai syukur kami. Pujian Engkau ada bersamaku karena memang Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Waktu kita sakit, sehat, menderita apapun Dia ada. Inilah
inilah pujian kami, Engkau bersama. Tolong WL Singer bantu kami. Bapak Ibu, kita sama-sama naikkan pujian ini. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah ku rasakan sendiri. Haleluya. Bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, haleluya, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Ya, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar sekali lagi, anugerah-Mu besar Tuhan. Terima kasih. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Bapak Ibu, izinkan saya sebentar, ini semua di luar rencana. Kalau saya juga mau memberikan kesaksian, sekalipun ini Pak Rudi yang mengalami. Tapi pada waktu Ciacin mau operasi, saya menangis. Saya bilang, saya merasa walaupun saya tidak sakit maksudnya, tapi saya merasakan apa yang dirasakan Ciacin karena saya mengalami Pak Rudi yang prosesnya lebih panjang lagi. Pokoknya gak bisa lah diungkapkan dengan kata-kata betapa masa-masa itu sangat sulit. Tapi setiap pagi sebelum Pak Rudi radiasi, waktu kemo Pak Rudi masih kuat ya, tapi pada waktu radiasi Pak Rudi benar-benar ngedrop dan badannya sampai susut 18 kilo. Bayangkan Pak Rudi yang kurus susut sampai 18 kilo dan saya pun susut sampai 10 kilo. Setiap hari saya harus menjalani itu ke rumah sakit jam 6 pagi, saya harus pesen Grab. Pak Rudi pernah sampai muntah di dalam Grab. Pokoknya sudah saya nggak bisa akan cerita ulang, tapi ini benar semua adalah kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan setiap pagi saya menyembah Tuhan. Dan lagu inilah itu yang tiba-tiba muncul dalam pikiran saya. Tadi Ciacin bilang, "Bu, nyanyi apa?" Tiba-tiba saya teringat itu. Saya bilang, Tuhan selalu ada bersama kita. Kita akan pujikan lagu ini bersamamu Bapak. Saya bilang, kita akan melewati masa-masa sulit. Saya bilang, itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu untuk semuanya.
Saya percaya Tuhan kita itu Allah yang hidup, yang sanggup melakukan apapun buat kita. Yang tadi Pak Wandi bilang, bukan karena dosa, bukan karena kutuk, tapi semua itu Tuhan izinkan terjadi untuk kita memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Ya, kesaksian yang luar biasa dari ibu-ibu kita semua. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu bersama kita. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Pengumuman di bulan yang ke September di minggu yang kelima. Berikut adalah pengumumannya. Persembahan, persepuluhan, dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKP BMDC Metro. Berikut ini adalah laporan untuk persepuluhan dari tanggal 22 sampai 28 September. Laporan untuk persembahan di tanggal yang sama sampai tanggal 28 September juga. Ya, dana Natal yang sudah terkumpul demikian 1.417.000. Selamat ulang tahun kami ucapkan untuk Ibu Jahriyanti, Saudara Riki atau Boy, Ibu Sri Murtini, Bapak Setiono di tanggal 29/3/5 di bulan ini dan bulan depan. Ya, ibadah Happy Heart Kamis 3 Oktober pukul 17 di GKP BMDC Metro. Ya, bulan depan kita akan merayakan 1 bulan penuh bulan keluarga. Di setiap minggunya nanti ada rangkaian ibadah yang akan berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan di minggu pertama ada pasar dadakan, di minggu ketiga ada lomba memasak, minggu keempat ada jalan sehat dan donor darah. Saya ajak semua jemaat Tuhan, mari karena bulan depan adalah bulan keluarga, kita semua satu keluarga bisa berkumpul bersama dalam gereja ini, ikut merayakan dalam rangkaian bulan keluarga. Nanti akan teknisnya akan dijelaskan lagi, mungkin dari ketua-ketua kesan, akan dijelaskan ke Bapak Ibu Saudara. Ya, demikian pengumuman untuk minggu ini. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan monggo, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Mari kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan, saudara seiman kita dengan senyuman dan puji-pujian. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Tidak, katakan, kau saudaraku, kau saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Sekali lagi katakan, bertemu dalam kasih-Nya, dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Kita mau tunjuk saudara seiman kita, katakan, oh saudaraku dan ya, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari
Mari bersuka cita. Sekali lagi berikan senyuman samping kiri kananmu, katakan, saudaraku, saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita bersama-sama untuk berdoa untuk Ibu Jahrianti yang berulang tahun pada hari ini. Saya persilahkan untuk maju ke depan. Kita mau berdoa bersama-sama. Iya, mari kita kedangkan tangan kita untuk Ibu Jahrianti. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan di dalam kehidupan kami, dan terkhusus untuk Ibu Jahrianti yang saat ini boleh bertambah umurnya Tuhan. Engkau Allah yang baik di dalam hari-harinya Tuhan. Engkau Allah yang terus menuntun dia di dalam jalan-Mu Tuhan. Engkau terus menyertai Tuhan, apa yang menjadi rancangan-Mu, rencana-Mu boleh tergenapi di dalam kehidupan Ibu Jahrianti Tuhan. Panjang umur, kesehatan boleh nyata di dalam hari-harinya Tuhan. Di masa-masanya ya Tuhan, di dalam hidupnya Tuhan. Engkau terus pakai dia lebih lagi ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam keluarganya ya Tuhan, dia boleh menjadi berkat atas anak-anaknya, atas cucu-cucunya, mantunya Tuhan. Di dalam hari-harinya Engkau terus menyertainya Tuhan. Sehingga sukacita-Mu terus nyata di dalam kehidupan Ibu Jahrianti ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan Ibu Jahrianti ke dalam tangan kuasa-Mu. Terus beracara di dalam kehidupannya Tuhan. Dan Engkau terus ya Tuhan yang menaungi hari-harinya dengan sukacita, damai sejahtera yang melimpah di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang membuktikan kasih-Mu secara nyata di dalam setiap kami, hari-hari kami ya Tuhan. Terkhusus pada pagi hari ini Tuhan, Engkau menyatakan di dalam setiap apa yang ada di dalam setiap kami Tuhan. Mungkin banyak kenajisan yang kami miliki, banyak hal yang tidak benar yang kami miliki. Tetapi hamba-Mu percaya Engkau tahirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami Tuhan boleh dimurnikan kembali, boleh tahir kembali menjadi manusia yang baru, manusia yang seutuhnya sesuai dengan apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan melalui iman kami, Engkau Allah yang terus menyertai kami Tuhan. Di tengah segala ketahiran-ketahiran yang kami miliki ya Tuhan, Engkau merancangkan sesuatu yang indah di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih atas pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami boleh menyadari bagaimana kasih-Mu sepanjang bulan ini. Kami boleh menyadari kasih-Mu di dalam setiap kami yang Engkau ungkapkan dengan berbagai cara. Dan itu semua adalah sesuatu hal yang nyata bagi kami semua. Dan kami boleh menyadari Tuhan bagaimana Engkau di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Atas kesempatan, atas waktu, atas apa yang Engkau berikan di dalam setiap kami ya Tuhan. Dan setiap kami boleh Engkau panggil satu persatu Tuhan. Sehingga kami masuk di dalam rancangan-Mu, masuk di dalam kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarkan firman ini terus nyata di dalam setiap kami. Sehingga kami terus diperbarui di dalam tubuh kami, di dalam jiwa kami, di dalam roh kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Bagi setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan. Di dalam hari-harinya Tuhan, di dalam setiap pergumulannya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang terus beracara. Engkau terus yang bekerja Tuhan. Di dalam setiap pergumulan kami boleh menyadari bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang menyatakan sesuatu yang luar biasa. Di dalam setiap hari-hari kami menyadari bagaimana Engkau Allah yang hidup di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
atas segala pergumulan yang Engkau berikan di dalam setiap kami Tuhan. Dan kami sadari bahwa Engkau Allah yang terus menyertai kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Engkau Allah yang baik atas bangsa ini. Terus ya Tuhan berkarya atas bangsa kami Tuhan. Dengan segala apa yang ada di dalam kepemimpinan kami Tuhan. Dan bahkan di dalam kepemimpinan selanjutnya Engkau terus beracara bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk perencanaan pilkada yang akan datang. Kami rindu Tuhan terpilih pemimpin yang baik ya Tuhan. Pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin yang mau Tuhan untuk boleh ya Tuhan membangun kota Metro ini lebih baik lagi ya Tuhan. Terus siap Tuhan beracara untuk KPU juga jajarannya Tuhan. Untuk penyelenggaraan pilkada yang ada sehingga berjalan dengan baik ya Tuhan. Juga keamanan yang ada Tuhan Kau berkati ya Bapak. Terima kasih kami memberkati kota Metro. Kami memberkati Indonesia ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas apa yang Kau berikan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan, ucapan syukur, perpuluhan. Dan untuk kegiatan Natal yang akan kami adakan di Desember nanti ya Tuhan. Biarkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih, sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera menyertai engkau di dalam setiap pribadimu, di dalam keluargamu, di dalam usahamu dibuat berhasil. Dan kau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga Injil diberitakan dari saat ini sampai Maranatha di dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih Tuhan berkati.